Karena apa? Ternyata sudah menghabiskan oli sebanyak 14 liter. Supirnya baru cerita, nambah oli 3 liter, nambah lagi 3 liter lagi. Assalamualaikum, hai rekan-rekan sekalian, perkenalkan saya Lingga. Di channel ini saya akan bercerita tentang pengalaman saya selama bekerja di dunia bus pariwisata. Pengalaman yang terukir memang tidak begitu lama, kurang lebih hanya sekitar 8 tahunan saja. Tapi bagi saya cukup banyak sekali pelajaran yang bisa saya petik dan saya ambil. Kemudian mungkin saja bisa saya bagikan untuk kalian semua di luar sana. Oke, kita mulai ceritanya dari sebuah momen yang tak akan pernah mungkin saya lupakan. Karena pada waktu itu ya cukup nekat dan sedikit ngawur. Pada waktu itu saya memerintahkan atau memberi tugas kepada salah satu unit bus untuk melayani sebuah rute sewa ke Batu Malang. Dan sebelumnya pada waktu itu kemana ya? Sebelumnya itu udah ada trip jalan juga. Kalau tidak salah ke lokal aja, ke daerah Semarang, Salatiga situ. Dan saya sudah menerima laporan dari krunya bahwa unit tersebut sudah mengalami ngempos atau istilah itu ngobos. Jadi ada satu kondisi mesin oli itu sudah naik ke bagian ke ruang pembakaran. Jadi olinya akan cepat habis sehingga tenaganya akan hilang, melemah, dan kondisi seperti ini sudah seharusnya untuk berhenti dan harus dibongkar mesinnya memang. Dan kejadian ini satu hal yang bukan hal yang asing atau hal yang fatal, tidak, karena ya memang seperti itu. Mesin dipakai berjalan sekian lama, sekian ribu kilometer, puluhan ribu, ratusan ribu bahkan, pasti satu waktu akan mengalami keausan. Hanya saja pada waktu itu kebetulan momentumnya belum tepat untuk melakukan maintenance karena memasuki waktu high season, jadi musimnya cukup ramai gitu kan. Kondisi tersebut memang satu kesalahan dari saya sebagai pengelola, ya kan. Cukup nekat untuk mengambil keputusan tetap menjalankan unit tersebut hanya dengan berbekal ke krunya bahwa nanti beli oli mesin yang banyak gitu. Jadi saya berpesan gitu pada krunya supaya tetap mesinnya tetap aman, bisa jalan sampai pulang. Karena rencana saya setelah trip itu selesai baru akan saya bongkar mesinnya. Nah, selama trip itu berjalan kurang lebih 1,5 hari hitungannya ya, memang ada rasa was-was, ada rasa cemas, tapi ya bekerja di dunia transportasi memang seperti itu. Resiko jangankan dengan kondisi semacam itu ada kerusakan tapi belum bisa diperbaiki, keadaan normal saja kita kadang was-was juga. Takut kalau ada sesuatu, kalau ada apa-apa di jalan, itu pasti terjadi di kendaraan, di transportasi. Apalagi ada satu tindakan nekat yang cukup absurd juga. Ngawur lah pokoknya itu. Dan saya memberi pesan ke krunya, ke kru pemudi, selain tadi beli oli yang banyak, kedua jangan sampai penumpangnya tahu. Kalau tahu wah repot. Dan alhamdulillah perjalanan hampir berakhir, hampir selesai. Unit arah pulang dari Batu ke garasi. Saat telepon saya hubungi, dan selama sehari itu memang saya pantau terus. Dan krunya bilang oke. Dan sampai malamnya baru di pertengahan jalan mengatakan krunya, ini sudah agak berat ini mas gitu kan. Udah agak berat, kayak besok disuruh jalan lagi gak bisa. Dan krunya juga otomatis saya kasih tahu, oh enggak, ini besok udah gak jalan, besok langsung menuju ke garasi belakang, bisnya dihadapkan ke barat, jam segini nanti akan dibongkar sama mekaniknya. Karena selama pagi itu, seharian itu saya sudah mengkondisikan bahwa saya harus mengkondisikan ulang jadwal supaya bisa unit yang ini bisa libur selama kurang lebih 3 hari. Alhamdulillah bisa dapat, dan mekaniknya juga ready.
Udah dini hari saya ditelepon kasih tahu, Mas udah sampai garasi gitu. Oke siap gitu, selamat ya, alhamdulillah Mas gitu. Udah jalan, udah terus pagi saya ke garasi, saya lihat unitnya. Warna dasar dari bis itu adalah putih. Dan ketika saya datang pagi hari dan saya cek unitnya, berubah jadi hitam. Karena apa? Ternyata sudah menghabiskan oli sebanyak 14 liter. Artinya 3 kali berarti satu jerigen itu 5 liter oli. Beli 3 masih sisa kurang lebih 1 literan. Wah keren itu, satu tindakan yang nekat, ngoyo dan tapi berbuah cukup manis. Kalau dipikir-pikir, wah kan kalau rusak ya rugi, ya nggak rugi, soalnya kan itu udah diperhitungkan dari jauh hari sebelumnya gitu loh. Justru ini kita tambah satu trip lagi dari sisi bisnis ya, kita tambah satu trip lagi untuk ongkos biaya maintenance, tambahan ongkos untuk biaya maintenance ini. Tapi setelah kemudian saya pastikan kondisi kru dan mekaniknya sudah ada, sudah dimulai pekerjaannya, sudah diturunkan, enggak diturunkan sih. Setelah itu kalau di transportasi itu didodos. Jadi silinder headnya udah diangkat, selang-selangnya udah dilepasin semua, radiator juga udah diangkat, dibersihkan. Silinder head diangkat, water pump dilepas semuanya. Terus ring piston juga, coulter bawah juga udah dilepas. Terus ring pistonnya juga ada keluarin, burungnya ada dikeluarin. Setelah itu saya konfirmasi, saya mencoba untuk menghubungi customernya tapi ya tidak serta-merta memberitahu kendaraan bisnya rusak, enggak, tapi saya mencoba menggali informasi secara diam-diam ke customernya. Dan ini satu tindakan yang biasa saya lakukan meskipun random, meskipun enggak semuanya, karena kadang ada yang memberi review sendiri, ada yang memberi testimoni sendiri, baik testimoni atau review positif maupun negatif. Saya coba menghubungi beliau yang sewa dan saya tanyakan gimana Bu tripnya ke Batu Malang, dan beliau jawab, alhamdulillah Mas, supirnya sabar, kernetnya juga sabar, tidak ada kendala ya Bu di jalan. Oh enggak ada Mas. Oke siap. Terus malah orangnya tanya, Mas kalau ke Jogja berapa gitu kan. Saya kasih tahu Jogja kota waktu itu ada pembagian harga, klasifikasi harga untuk ke Jogja itu yang non inap ada 3 kalau nggak salah. Jogja kota, Parangtritis sama Gunung Kidul. Saya kasih semua harganya, rinciannya. Udah selesai, informasi sudah saya dapat dan cukup lega karena customer tidak begitu tahu. Bahkan ya memang beliau tuh perempuan, justru kalau perempuan sedikit agak rewel, memang malah agak rewel gitu, tapi beliau it's okay, tidak mengetahui atau Pak tahu, tapi beliau pilih diam karena memang tidak ada kondisi yang darurat yang dirasakan terjadi. It's okay, jalan sampai rumah juga tepat waktu. Terus setelah komunikasi dengan konsumennya, saya balik lagi ke itu tadi, unit yang diberesin, di servis perawatan. Terus supirnya baru cerita kronologi selama berangkat sampai pulang. Waktu berangkat itu it's okay, beliau katanya hanya nambah oli itu sekitar 1 liter 2 liter aja. Sampai tiba di Batu Malang dia nambah lagi 2 liter, jadi udah 4 liter. Kemudian wisata di sana, parkir hampir 1 hari kan. Terus waktunya pulang, dari titik terakhir di lokasi wisata menuju ke rumah makan, dia nambah lagi 1 liter. Terus dari rumah makan terus perjalanan pulang. Nah ini yang paling banyak. Dari kronologinya ya, dari daerah mana itu ya, mana ya, lupa aku daerah mana. Pokoknya sampai dari titik rumah makan itu tadi sampai ke daerah, kalau dulu belum ada tol, itu lewat Lawang. Di macet-macetan, kalau sore di daerah sana kan macet sekali. Dia berhenti ngisi nambah oli 3 liter. Terus sampai sebelum masuk ke Porong
nambah lagi 3 liter lagi, sampai Gresik nambah lagi 4 liter, nyampe Tuban nambah lagi 4 liter lagi, total sampai rumah habisnya kurang lebih 14 liter oli mesin. Dan itu oli baru, memang sengaja saya suruh beli. Ya memang saya suruh untuk membeli oli banyak karena antisipasi supaya tidak meremen. Pertama ya, jangan sampai meremen ke kerusakan mesinnya lebih parah. Dan yang kedua, jangan sampai kendaraan itu berhenti di jalan, mogok, nggak bisa jalan. Wah, kalau sampai bisnya berhenti, dongrok di jalan, sudah selesai, hancur sudah reputasi. Dan terakhir, setelah saya pengecekan di belakang, garasi belakang, ngobrol-ngobrol sama mekanik sama supirnya, terus mekaniknya bilang gini, wah masih untung ini, gitu kan. Kondisinya masih oke, artinya ring pistonnya nggak kebakar, ya kebakar tapi nggak begitu parah. Terus kalau burungnya ngantongnya juga nggak begitu banyak, memang ring shakernya itu memang udah aus. Terus banyak dari burung selumbung piston itu banyak yang istilahnya ngantong banyak, jadi olinya itu naik ke atas, naiknya itu banyak. Dan sisa oli yang ada di mesin ketika dibongkar itu juga sisa dikit banget, dan itu sudah nggak layak nggak mungkin untuk dilanjutkan perjalanan 10 kilo, mungkin udah nggak layak, udah nggak bisa. Akhirnya kita dibelanjakan semua, jadi beres. Nah dari cerita ini ada satu pelajaran penting, bahwa pengalaman seperti itu memberi satu satu hal yang berharga, yaitu adalah kita mesti, yang pertama, kita memang benar-benar harus menghitung, kita harus benar-benar tahu. Sebisa mungkin jangan mengandalkan insting tentang kondisi kendaraan. Sebisa mungkin buat database yang pasti, yang konkret. Ya mungkin nggak bisa 100% konkretnya, karena ya, tapi setidaknya ada sekitar 80-90% data tentang kendaraan itu valid. Karena ya memang kendaraan jalan itu kita tidak bisa memprediksi kapan dia tiba-tiba rusak, kapan seharusnya udah ganti tapi nyatanya belum ada menunjukkan satu indikasi keausan. Banyaklah kondisi-kondisi semacam itu. Tapi setidaknya jika kita punya data, kapan terakhir diganti dan sekarang usianya sudah berapa, itu kita bisa memprediksi ketika ada keluhan, diagnosa dari kru, laporan, mas ini saya udah kerasa kayak begini, mas saya sudah ngejok oli sekian liter, mas asapku udah mulai hitam pekat. Kita sudah bisa mengambil menarik satu kesimpulan bahwa kita mengecek data, kemudian ditambah dengan diagnosa dari kru yang jalan, yang bertugas, yang pegang unit itu. Dan di situ kita bisa ngambil satu keputusan bahwa oke, besok tanggal kira-kira 1 minggu atau 2 minggu lagi unitnya diturunin. Terus selama 1-2 minggu itu nanti dikasih trip yang tidak begitu jauh, atau dikasih medan yang tidak ekstrim. Artinya dia hanya di kota-kota, nggak naik turun, nggak belok-belok gitu loh. Artinya sebisa mungkin meminimalisir resiko. Nah, tapi kalau kita itu tidak memiliki database, kita hanya mengandalkan diagnosa saja, ya agak repot sih sebenarnya. Meskipun ada yang mengatakan, untuk apa sih data, untuk apa sih dicatat, untuk apa sih? Ya ada yang semacam itu, tapi kalau saya lebih milih punya database, jadi benar-benar keadaan kendaraan itu benar-benar tahu gitu loh. Terus pelajaran yang kedua adalah dari sisi bisnisnya. Dari sisi bisnis, alhamdulillah bisa sedikit berkontribusi bahwa ketika kita akan melakukan sebuah maintenance besar, itu sudah cukup besar ya, dodos itu ya. Kita juga tidak bisa serta-merta istilahnya nempoi bos, nempoi juragan, kita harus begini. Tidak, tapi kita harus bisa mengkalkulasikan dengan berbekal data itu tadi. Kita bisa mengkalkulasikan bahwa biaya yang dibutuhkan itu sekian. Terus nanti setidaknya kita udah bisa ngambilin budget, setidaknya gini loh,
bisa ngumpulin budget sekian untuk nambah. Jadi si bosnya ini nggak berantakan uang dalam itu. Meskipun ya tipe owner itu beda-beda, tipe founder, tipe owner itu beda-beda. Kadang ada yang pelit, bisa rusak, yang suruh dandan malah kerune, malah pengemudi nih. Tapi ada juga yang owner yang nggak, ya taunya dia pokoknya unitnya sehat gitu aja deh, kamu mau ganti apa-apa oke. Dan seperti ini lemahnya, biasanya gampang dia pusi. Dua hal itu penting bagi saya. Terus yang ketiga ada tambahan satu lagi, dari sisi kita harus benar-benar menjaga customer. Jangan sampai kita bukan menyembunyikan, tapi sebisa mungkin memang untuk kendala-kendala keadaan darurat ya customer jangan sampai tahu dulu gitu loh. Karena apa ya balik lagi, kita itu memberi pelayanan jasa ya, otomatis apalagi jasanya itu di jalan, otomatis resiko itu sudah menanti di depan mata. Itu tidak bisa serta-merta menyembunyikan sesuatu atau menyodorkan sebuah resiko di hadapan mereka. Kalau kita sodorkan ya nggak mau, dia nyewa bisnya nggak mau, pasti lari ke yang lain. Terus kalau kita sembunyikan rapat-rapat ya masih ada. Kalau kondisinya ketolong kayak tadi, masih sampai rumah dengan proses selama sehari itu nggak banyak kendala. Kalau disembunyikan dan kebetulan langsung mandek jegrek neng pinggir dalan piye. Ya kabur lah penyewanya kan, pelanggan kita kabur dan nggak mungkin mau balik lagi gitu. Oke, demikian sedikit cerita pembuka di channel ini. Dan bagaimana pendapat kalian? Tuliskan di kolom komentar. Kalau mau atau kalian juga boleh ajukan pertanyaan-pertanyaan yang mungkin belum kalian temukan atau sudah temukan dan ingin mendapatkan variasi yang lain yang lebih terbuka, langsung tulis saja di kolom komentar. Karena yang jelas perusahaan transport membawa penumpang, membawa nyawa itu bukan satu bisnis yang mudah, bukan satu kondisi yang gampang, bisa digampangkan, tapi dibikin sulit juga ya jangan, tapi digampangkan juga jangan. Kita harus berjalan sesuai dengan pengalaman dan keilmuan, tidak bisa sembarangan, asal-asalan, karena ya ujung-ujungnya apalagi kalau bukan kerugian. Kerugian kalau mungkin hanya materi, it's okay, masih bisa diterima, masih toh bukan kita yang nanggung juga juragane, bukan karyawan. Tapi kalau kerugian itu adalah dari pihak orangnya atau mungkin penumpang atau orang di jalan, yes, nyawa, siapa yang mau bertanggung jawab kan gitu. Oke, demikian sedikit wawasan atau cerita yang bisa saya sampaikan sebagai pembuka awal channel ini. Mohon dukungannya. Jangan lupa tulis di kolom komentar pertanyaan kalian atau respon pendapat kalian. Saya tunggu. Saya Lingga. Assalamualaikum.